Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami berdua akan membawakan presentasi tentang masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adrian Fernanda Indra Saputra, absen 2. Saya Fistri Ajiduta Pinasti, absen 17. Oke. Masa reformasi diawali pada eranya Presiden Habibie, lalu dilanjutkan oleh Presiden Gus Dur, lalu Megawati Soekarno-Putri, dan selanjutnya Bapak SBY, dan yang sampai sekarang Bapak Jokowi Widodo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alasan reformasi, mengapa masyarakat itu menginginkan reformasi, lalu tuntutan dan agenda reformasi, masa di mana Presiden Habibie, masa di Pak Gus Dur, masa Megawati Soekarno-Putri, masa Pak SBY, dan masa Jokowi Widodo. Yang melatar belakangi terjadinya reformasi ialah yang pertama adanya krisis politik. Saat itu anggota MPR banyak dipilih dari kalangan keluarga Presiden Soeharto sendiri, yang atau bisa disebut nepotisme. Selanjutnya ialah partai-partai politik itu dianggap tidak bisa menampung aspirasi punya rakyat, karena hanya partai Golkar saja yang berjaya pada masa itu. Selanjutnya banyak sekali terjadi kegiatan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam dui fungsi ABRI. Yang kedua ialah krisis hukum. Kekuasaan kehakiman yang seharusnya bebas seperti pasal 24 UUD 1945 berada di bawah eksekutif pengadilan, sulit memberikan keadilan bagi rakyat. Pada zaman itu, hukum bisa dibeli. Yang ketiga ialah krisis ekonomi. Bukan rahasia lagi, pada saat itu memang terjadi krisis ekonomi atau inflasi yang sangat tinggi. Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat itu bahkan mencapai 0% dan iklim bisnis makin menurun yang juga mengakibatkan banyak terjadi PHK massal. Selanjutnya ya sudah bukan rahasia umum juga ialah hutang negara yang mencapai 64 miliar dolar Amerika dan utang swasta yang mencapai 74 miliar dolar Amerika Serikat. Tuntutan reformasi yang diinginkan masyarakat pada saat itu secara garis besar ialah adanya amandemen UUD, pemberatasan KKN, pencabutan dui fungsi ABRI, penegakan hukum seadil-adilnya, penegakan hak asasi manusia dan demokrasi, penegakan kebebasan pers, dan pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah. Yang selanjutnya akan kita bahas ialah masa kepemimpinannya Prof. Dr. Insinyur Haji Bahrudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Beliau menjabat sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Yang menjadikan beliau ialah presiden tersingkat dalam sejarah Indonesia. Dia juga mendapatkan julukan sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Beberapa prestasi beliau ialah sebagai berikut. Pertama, terbentuknya kebebasan pers. Media di bawah Orde Baru bagaikan sebuah corong untuk menyampaikan prestasi dan kebaikan pemerintah saja, sekaligus untuk menutupi bobroknya yang terus meluas, bobroknya pemerintah. Sekalipun ada yang mencoba melanggar arus dan melawan atau mengkritik pemerintah saat itu, maka kantor beritanya akan dibredel, bahkan diberhentikan. Di era Habibie, hal itu dihilangkan. Kebebasan pers sudah diberikan oleh Presiden Habibie. Yang kedua ialah menurunkan laju inflasi dan nilai tukar rupiah. Dengan masa jabatan Presiden Habibie yang sangat singkat, beliau dapat menurunkan inflasi yang saat itu sampai menyentuh angka 17.500 dan dalam waktu yang singkat itu dia berhasil menurunkannya menjadi 6.500. Yang ketiga ialah segera menjalankan pemilu dengan adil. Presiden Habibie merelakan masa jabatannya untuk menghindari konflik dari masyarakat yang tidak menyukai partainya, Partai Golkar. Beliau juga
Karena itu beliau segera melaksanakan pemilu dengan 48 parpol dan berjanji ia tidak ikut mencalonkan diri, yang mengakibatkan dirinya hanya menjabat sebagai presiden selama kurang lebih 2 tahun. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hal-hal kontroversial dari masa pemerintahan Presiden Habibie. Yang pertama ialah opsi Red Room untuk Timor Leste. Saat itu Presiden Habibie memberikan pilihan kepada Timor Leste untuk tetap bersama NKRI atau memilih untuk merdeka. Dan yang kedua ialah lepasnya Timor Leste dari NKRI. Ya karena adanya opsi referendum atau hak untuk memilih yang diberikan dari Presiden Habibie, mereka rakyat Timor Leste memilih untuk merdeka dan bebas dari NKRI. Hal itu sangat tidak disukai oleh rakyat Indonesia dan menuntut untuk Habibie segera melaksanakan pemilu untuk turun dari jabatan presidennya. Selanjutnya ialah Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Pak Gus Dur. Beliau menjabat menjadi presiden mulai tanggal 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Beliau tergabung pada Partai PKB, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, dan dia memiliki julukan sebagai Bapak Pluralisme atau Bapak Toleransi Indonesia. Adapun prestasi dari Pak Gus Dur ialah 1. Kebijakan ramah Tionghoa. Kebijakan ramah Tionghoa ini diberikan Gus Dur kepada etnik Tionghoa agar bebas untuk beribadah di tempat umum yang dahulu itu dilarang oleh Presiden Soeharto. Tapi dengan suatu syarat, yaitu para orang Tionghoa harus memiliki 2 nama Tionghoa dan nama Indonesia. Yang kedua ialah pembubaran Departemen Penerangan, yang menurut Gus Dur hal ini tidak layak untuk tetap ada karena Departemen Penerangan itu terlalu didikte oleh Presiden Soeharto. Yang ketiga adalah penggantian nama Irian Jaya. Pak Gus Dur ingin mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua bukan tanpa suatu alasan. Salah satu alasannya Gus Dur ingin mengubah nama Papua adalah karena nama Irian dirasa kurang cocok. Karena arti namanya itu dalam bahasa Arab adalah telanjang. Sedangkan alasan selanjutnya dikaitkan dengan tradisi orang Jawa, di mana penggantian nama akan membuat anak yang sakit-sakitan akan sembuh jika namanya diganti. Yaitu sebagai doa untuk Papua agar semakin maju dengan penggantian nama ini. Ada pula hal kebijakan-kebijakan kontroversial pada pemerintahan masa Presiden Gus Dur. Yang pertama adalah pengusulan pembatalan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Itu ya isinya itu intinya mengizinkan untuk etnik Tionghoa agar bebas beragama di tempat publik, di tempat umum, namun harus memiliki nama Tionghoa dan nama Indonesia agar bisa diterima di masyarakat Indonesia. Hal itulah yang membuat beberapa masyarakat tidak senang dan akhirnya menuntut untuk Gus Dur untuk turun. Selanjutnya ini ialah mengancam pembubaran MPR dan DPR. Pada saat pemerintahan Gus Dur pernah mengancam untuk menghapus MPR karena tidak sesuai dengan prinsipnya. Selanjutnya ialah Gus Dur menghilangkan keangkeran atau kesucian istana negara, karena Gus Dur menerima semua tamu bahkan sampai malam hari. Bahkan orang-orang NU itu hanya datang dengan sarung dan sandal, seperti tidak menghormati istana negara.
kelima yaitu Profesor Dr. Hajah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau yang lebih dikenal sebagai Ibu Megawati. Beliau menjabat dari tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia memiliki julukan sebagai presiden pertama di Indonesia sampai saat ini dan ibu penegak konstitusi. Beliau berasal dari partai PDI Perjuangan. Beliau memiliki prestasi sebagai berikut: menghapus KKN, yaitu menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, membentuk kabinet gotong royong, seperti membentuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Mengatasi teroris. Beliau membuat UU anti-teroris dan menghukum pelaku bom Bali pada tahun 2002 dengan hukuman mati. 4. Membentuk KPK. Beliau membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Di era Bu Megawati pun tidak luput dari kontroversial, seperti contoh dia pernah menjual blok tangguh gas murah ke Cina dengan jangka kontrak sepanjang 25 tahun. Terus yang kedua, dia menjual Indosat dengan harga 4,6 triliun kepada Tamsai Holding Company, sebuah perusahaan plat merah asal Singapura. Ketiga, privatisasi BUMN. Beliau menjual BUMN dengan harga 18,5 triliun dengan guna untuk menutupi hutang. Dan hutangnya cukup. Jenderal TNI Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, MA, atau lebih dikenal sebagai Bapak SBY. Beliau menjabat pada tanggal 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Beliau berasal dari Partai Demokrat. Beliau memiliki julukan Bapak Perdamaian. Beliau juga memiliki prestasi sebagai berikut: menaikkan ekonomi dengan cara G20 ekonomi di tahun 2009, kenaikan gaji PNS sebanyak 12 hingga 19,5%, menurunkan rasio hutang negara dari 57 hingga 24%. Presiden SBY yaitu 1. Sekretariat Gabungan. Gabungan parpol yang diketuai oleh SBY itu menimbulkan kontroversi karena dinilai memiliki wewenang seperti pemerintah. 2. Mega Santuri. Pemerintah menyuntikkan dana ke bank, namun direktur bank langsung membawa pergi uang tanpa ada kejelasan. Ya, juga bisa disebut korupsi. 3. Isu Malaysia. Salah satu dinas kelautan yang ditangkap di Deraja Malaysia, perairan Tanjung Berikat, membuat Presiden SBY harus turun tangan di markas RI untuk memberi penjelasan. Presiden ke-7, IR Haji Joko Widodo, yang menjabat dari tanggal 20 Oktober 2014 sampai sekarang. Memiliki nama Bapak Infrastruktur, yang berasal dari Partai PDI Perjuangan. Ia memiliki prestasi sebagai berikut. Dia pergi dalam misi perdamaian Rusia-Ukraina yang sedang berkecambuk. 2. Pemerataan transportasi. Transportasi di daerah pedalaman sangat diperhatikan oleh Pak Jokowi hingga dibangunkan sebuah jalan. Dan juga trans di seluruh Indonesia. 3. Asian Games dan Mandalika. Pada acara Asian Games, banyak stadion yang dibangun ulang atau bahkan diperbaiki untuk acara bergengsi tersebut. Mandalika. Presiden membangun sirkuit Mandalika untuk bertujuan sebagai sirkuit motor GP terbesar di Asia. Terus keempat,
beliau menaikkan ekonomi Indonesia dengan acara G20 ekonomi pada tahun 2022. Kontroversial Presiden Jokowi. 1. Peristiwa Kanjuruhan. Peristiwa yang memakan sangat banyak korban karena polisi melempar gas air mata yang sudah kadaluarsa dikarenakan penonton ricuh dan kasus ini belum selesai sampai sekarang. 2. Banyak pasal-pasal karet. Pasal karet memiliki banyak arti yang mengakibatkan penyalahgunaan pasal, seperti pasal 27 yang dianggap pasal karet karena semua orang bisa melaporkan hal-hal yang dilakukan di dunia maya, sehingga sudah ada satu profesi yaitu tukang lapor. 3. Kasus-kasus petinggi. Hukum pada pemerintahan Jokowi kembali tumpul ke bawah. Tumpul ke atas dan tajam ke bawah, seperti keringanan pada hukuman koruptor, bahkan tanpa ganti rugi atau memiskinkan si koruptor. Selain itu, ada juga kasus Ferdy Sambo yang tidak diusut berbulan-bulan, namun sebaliknya, pada kasus Nenek Minah yang didakwa melakukan pencurian 3 buah kakao langsung diusut. Cara mewujudkan agenda reformasi sebagai seorang siswa. Sebagai seorang siswa, kita bisa mewujudkan agenda reformasi dengan cara mengurangi praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam lingkungan sekolah, seperti tidak mengorupsi uang kas dan sebagainya. Selain itu, kita bisa menegakkan peraturan sekolah, ataupun peraturan kelas yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Ya, intinya kita harus disiplin. Bila sebagai seorang siswa, kita sudah memiliki hak pilih, maka gunakan hak pilih tersebut dengan semestinya. Seperti contoh, milih presiden bahkan atau milih ketua OSIS dan ketua apapun itu. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.